Selamat siang Pak Dewo. Oi, selamat siang Pak Dedi. Gimana kabar Om nih? Swas. Aduh, baik-baik sebelumnya Om Swastiastu Pak Dewo. Aduh, maaf sekali Om saya mengganggu Swastiastu. siang harinya. Pak Dewo sibuk Oh, apa enggak enggak nih apa-apa Pak. kira-kira? Nah, ini kebetulan sih habis belajar. Oh, oh gitu. Ya, Boleh boleh enggak saya mengganggu Pak Dewo ya 10 sampai 15 menit ke depan lah. Saya mau berbincang-bincang sedikit dengan Pak Dewo. Bisa? oh iya Pak, silakan silakan. Apa nih yang bisa saya bantu? Oke, sebenarnya begini Pak Dewo, saya jujur hari ini sedang agak kesulitan di kelas dengan menghadapi kegiatan pembelajaran selama tidak sih hari ini sih sudah berminggu-minggu sih. Ada ini sudah masuk minggu ketiga di bulan ini. Saya mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Begitu Pak Dewo. Eh, Kira-kira apa yang Pak Pak Dedi ingin harapkan dari kegiatan apa nanti diskusi kita pada sore hari ini Pak? Begini Pak Dewo, sebenarnya saya ingin sekali pada sore hari ini mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Jujur saya ingin sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ajarkan Pak Dewo, begitu. Nah, kira-kira Pak sekarang kan sudah ingin sekali untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira apa tujuan Pak pertama tujuan utama Pak melakukan atau ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tujuan utamanya begini Pak Dewo, karena kelas yang saya pegang untuk tahun ini kebetulan siswanya majemuk sekali, majemuk sekali dia daya tangkapnya dan daya belajarnya Pak Dewo. Jadi saya ingin sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, gitu Pak Dewo. Oh gitu. Nah jadi kalau dengan situasi apa namanya siswa yang majemuk, tentu saja Pak Dedi juga harus memikirkan sesuatu yang lebih nyata kan gitu Pak Dedi ya. Nah kira-kira Ya, hasil konkret apa yang ingin Pak Dedi capai dengan menggunakan ini? hasil kalau dikatakan hasil konkret, saya ingin siswa saya itu kalau saya dalam pemikiran saya tujuan pembelajaran saya itu tercapai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Jadi saya tidak mau siswa saya itu harus sama dari siswa A sama sampai siswa B itu harus semuanya sama. Nah, jadi saya maunya siswa saya itu biar dia mau berkembang sesuai dengan alurnya, tetapi tujuan pembelajarannya juga tercapai. Itu sih hasil konkret yang ingin saya dapatkan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya berarti kan itu nanti harapannya ada dampak kepada anak-anak ya Pak ya. Nah Ya, kira-kira bagaimana Pak dari harapan Bapak dari proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini? kalau harapan saya tentunya karena saya memegang pembelajaran pendidikan agama Hindu, selain tujuan pembelajaran yang tercapai, dampak yang saya inginkan, saya ingin terapkan kepada anak-anak adalah anak-anak tersebut melakukan apa yang dia pelajari tidak hanya sebatas teoritis saja, tapi sebuah dijadikan suatu habit kebiasaan yang baik. Jadi benar-benar budi pekerti itu yang saya yang tanamkan dari di kelas itu dijalankan sebagaimana mestinya, tidak hanya teorinya saja. Begitu dampak yang ingin saya terapkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Dewo. Oh, oke. Jadi dari kondisi itu yang seperti yang Pak Dedi sampaikan tadi. Nah kira-kira tantangan apa yang Pak Dedi akan hadapi nih saat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi? Wih, kalau dari ditanya masalah tantangannya Pak Dewo, kalau boleh saya bercerita lebih panjang lagi. Tantangannya banyak Pak Dewo, banyak sekali. Yang pertama, saya punya siswa itu dia kesulitan dalam membaca Pak Dewo. Dia tidak bisa dikatakan dia untuk di kelas 3 dia menghubungkan huruf itu masih sangat susah. Kemudian ada juga tipe-tipe siswa saya tuh yang
kecerdasannya itu atau dari segi ukuran kognitifnya itu melebihi dari siswa yang lain. Jadi jomplang sekali dia kalau dari segi kognitif. Yang satu dia membaca masih agak kesulitan, yang lagi satu sudah sangat luar biasa pemahamannya. Belum lagi mengingat yang gaya-gaya belajarnya itu yang aneh-aneh Pak Dewa. Ada yang suka jalan-jalan, ada juga yang hanya mau nonton video aja, ada yang suka ceramah gitu Pak Dewa. Itu sih tantangan-tantangan yang saya hadapi di kelas ini Pak Dewa. Oh, gitu Pak ya. Nah, jadi nah tentu saja dari tantangan-tantangan itu kira-kira Pak nih Pak kan juga harus memahami ya, memberikan apa namanya mencari. Kira-kira Pak dari tantangan-tantangan itu ada nggak sumber daya yang bisa mendukung agar penerapan ini bisa mengantisipasi dari tantangan yang Pak alami dalam pembelajaran berdifferensiasi? Kalau ditanya masalah sumber daya yang sudah saya miliki, untuk saat ini sumber daya yang saya miliki kalau dari segi sarana dan prasarana sudah sangat memadai Pak Dewo. Saya ada laptop, saya ada pengeras suara, saya ada LCD di setiap kelas yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran saya. Begitu juga dengan adanya video-video yang terkait dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi misalkan ada siswa yang auditori dan visual itu kan bisa saya sebenarnya tampilkan videonya. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai sumber daya yang sudah saya miliki untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini Pak Dewo. Wah, luar biasa sekali sejatinya daya dukung yang ada di sekolah Bapak ya. Nah, kira-kira Pak dengan pembelajaran yang tentu berdifferensiasi, bagaimana pemahaman anak-anak Bapak di sekolah sebelum Pak menerapkan pembelajaran berdifferensiasi? Kalau sebelum diterapkan pembelajaran diferensiasi, ya itu tadi Pak Dewo, jomplang sekali Pak Dewo antara siswa A dan siswa B itu pemahamannya bisa dikatakan di luar nalar kalau dibilang. Yang satunya sudah bisa dia mengaplikasikan apa yang dia baca di buku, bahkan dia bisa mengajarkan temannya yang lain. Tetapi yang satu lagi belum paham sama sekali gitu Pak Dewo. Jadi pemahamannya ya kalau diskalakan antara 1 sampai 10, pemahamannya jadi rata-rata 5 jadinya Pak Dewo gitu. Oh gitu Pak. Jadi nah kira-kira dari situasi itu apa langkah-langkah Pak yang akan Pak ambil? Karena tantangannya kan besar sekali ketimpangan dari kemampuan peserta didiknya, kemudian situasi kelas yang majemuk. Kira-kira apa yang langkah konkret yang akan Bapak lakukan? Kalau dalam pikiran saya ya Pak Dewo ya, mungkin muncul suatu ide yang mungkin saya akan jadikan sebagai langkah awal. Ini saya akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya gabungkan dengan pembelajaran itu dengan konsep tutor sebaya Pak Dewo. Jadi teman-temannya yang memiliki tingkat kognitif atau levelnya lebih tinggi mengajarkan temannya yang kemampuannya kurang. Jadi dalam bayangan saya itu, jadi siswa-siswa itu dia akan belajar bersama-sama. Tentunya nanti akan ada komunikasi-komunikasi dengan bahasa-bahasa sederhana sesuai dengan bahasa anak-anak. Begitu Pak Dewa dalam bayangan saya. Bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi Pak coba membuat langkah-langkah seperti itu ya. Jadi dengan supaya kemudian dengan langkah-langkah yang lebih. Nah, kira-kira kalau strategi pembelajaran berdiferensiasi mana Pak? Karena di pembelajaran berdiferensiasi itu kan banyak strategi yang atau model atau daya dukung yang bisa di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira mana yang paling relevan dengan kondisi sekolah? Kalau dilihat dari strategi dan kondisi yang saya miliki saat ini, mungkin dari ketiga jenis diferensiasi itu saya lebih nyaman rasanya akan mencoba ke diferensiasi proses dan di produknya.
Mungkin begitu Pak Dewa. Jadi dua yang mungkin akan saya coba terapkan sebagai langkah-langkah awal atau rencana yang akan saya terapkan di pembelajaran diferensiasi ini Pak Dewa. Wah, luar biasa sekali Pak Didi ya. Jadi berdiferensiasi proses sama berdiferensiasi produk ya. Nah, Iya. dari metode itu nantinya bagaimana Pak Didi akan memantau kemajuan siswa di dalam proses pembelajaran? Eh, ini bayangan saya Pak Dewa ya. Jadi kan konsep awalnya dalam segi proses itu saya akan mengadaptasi sistem tutor sebaya. Jadi anak-anak akan belajar dia dengan temannya, sesama teman dia akan dengan bahasa ya mereka bahasa anak-anak yang sederhana, yang mudah mereka pahami. Terus saya akan melihat kemajuan sedikit demi sedikit di mana nanti kalau misalkan siswa yang awalnya kurang itu ada berjumlah 5 orang, terus setelah ada tutor sebaya dia jumlahnya itu berkurang atau bisa mengajarkan sesuatu yang lain kepada temannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya anggap sebagai suatu kemajuan. Mungkin nanti di bagian akhir dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan melihat dari segi kontennya. Dari segi bukan konten ya, dari segi produknya. Dari proses sudah secara berproses mereka yang awalnya 5 orang gitu misalkan yang berkemampuan kurang setelah adanya tutor sebaya ternyata berkurang dia. Terus di bagian akhir di segi produk apa yang bisa mereka hasilkan dari itu, mungkin itu yang bisa saya jadikan acuan untuk memantau kemajuan hasil belajar peserta didik saya di kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Dewa. Oke Pak, luar biasa ya. Nah, tadi Pak kan menjelaskan bahwa Pak menerapkan pembelajaran yang berdiferen. Ya. Nah, tentu dalam kondisi ini peran Pak nanti di sana seperti apa? Oke, kalau ditanya peran saya di saat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara Pak Dewo ya. Saya mungkin di Ya, depan akan memberikan contoh, kemudian saat terjadinya proses pembelajaran itu saya mungkin bersama di tengah-tengah siswa akan membersamai mereka dalam proses pembelajarannya. Kemudian apabila diperlukan saat siswa tersebut sedang berdiskusi atau bagaimana ada yang memerlukan motivasi, saya akan berikan semangat mendorong motivasinya mereka agar situasi pembelajaran itu merasa lebih hidup Pak Dewa. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. oke, luar biasa sekali Pak Didi ya. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran prosesnya nanti apa dukungan yang Pak Didi butuhkan sehingga proses ini bisa sesuai dengan apa yang Pak Didi butuhkan. Mungkin kalau dari daya dukung teman yang lain ya, karena ini saya kan sistemnya adalah saya sebagai seorang guru mapel Pak Dewa, jadi intensitas saya di kelas itu tidak sebanyak dengan rekan guru kelas. Jadi saya hanya berjumpa siswa tersebut 1 kali dalam seminggu. Mungkin daya dukungnya adalah saya ingin selalu berkolaborasi kegiatan pembelajaran atau sistem pembelajaran yang saya lakukan ini dengan sistem pembelajaran yang ada di kelas yang dilaksanakan oleh wali kelasnya itu. Jadi tidak tumpang tindih mereka dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu dukungan rekan sejawat yang ingin saya dapatkan Pak Dewo untuk mencapai tujuan saya. Oke Pak, bagus sekali Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir Pak, mungkin nanti bisa menjadi bahan dan kita apa namanya menerapkan pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana Bapak akan lakukan evaluasi terhadap rencana dan yang akan Bapak lakukan? Oke, kalau di rencana evaluasi yang akan saya lakukan untuk melihat hasil belajar ini, yang pertama saya akan melakukan evaluasi secara kognitif melalui tes, Pak. Jadi pemahaman siswa itu akan terlihat dia secara kognitif kalau dia bisa mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Kemudian secara keterampilan, jadi tadi di awal itu kan ada kemampuan siswa saya yang jomplang. Nah, saya akan lihat apakah masih jomplang atau tidak kemampuan peserta didik saya itu. Kemudian dari skala yang awalnya tadi 1 sampai 5 dan 5, ternyata skalanya mungkin bisa saya lihat apakah meningkat atau tidak. Mungkin itu cara saya akan mengevaluasi keberhasilan dari kegiatan pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan ini, Pak Dewa. Oke Pak, baik, luar biasa sekali. Jadi apa yang ingin Pak Didi lakukan. Nah, kira-kira dari obrolan kita siang ini Pak, apa yang Pak Didi bisa sampaikan? Wih, yang bisa saya simpulkan ternyata bercerita dengan rekan sejawat itu bisa membuka wawasan ya. Jadi awalnya saya sedikit pesimis dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa atau tidak. Ternyata setelah saya bercakap-cakap dengan Pak Dewo ini ternyata wah saya ada semangat baru. Saya bisa termotivasi untuk rasanya tidak sabar ingin melakukan ini sebagai rencana aksi saya, Pak Dewo. Itu mungkin yang saya rasakan. Terus yang bisa saya simpulkan adalah pembelajaran itu harus saya desain dengan beragam metode yang bisa menyenangkan siswa. Jadi siswa yang merasa dirinya kurang tidak merasa terhakimi secara sepihak, dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi itu bisa terfasilitasi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, Pak Dewa. Oke, luar biasa. Baik Pak Didi, bisa saya semoga apa yang sudah Pak Didi dapatkan dari diskusi ini bisa Pak Didi terapkan sesuai dengan apa yang Pak Didi rencanakan. Oke Pak Didi, semoga tuntas dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, terima kasih Niki Pak Dewo ya, waktunya saya mengganggu siang hari ini dan cukup lama kita berbincang-bincang. Maaf sekali saya mengganggu, dan kebetulan ini saya sudah mau absen pulang, Pak Dewo. Mungkin saya duluan karena kelas saya full day. Oke Pak Dewa ya. Terima kasih sekali Pak Dewa ya atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Dewa ya. Oke, selamat sore.